wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hanifah dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas terkait topik perkembangan ilmu di era Islam, mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Asosiat Profesor Dr. Sudiran M. Hum. Selanjutnya, berbicara tentang perkembangan ilmu di era Islam tentu memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan. Banyak sekali konsep dan penemuan yang diperkenalkan oleh ilmuwan muslim pada masa itu masih mempengaruhi dunia modern saat ini. Dengan memahami latar belakang perkembangan ilmu di era Islam, kita dapat lebih menghargai warisan ilmiah yang ditinggalkan oleh peradaban yang menginspirasi ini. Dalam pembahasan perkembangan ilmu di era Islam, ada dua subbahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana konsep ilmu pengetahuan dalam Islam dan bagaimana perkembangan ilmu pada masa Islam. Selanjutnya, bahasan yang pertama yaitu terkait konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Di samping itu, kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia ini bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Quran. Kata ilmu disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata jadiannya disebut sebanyak 744 kali. Kata jadian yang dimaksud seperti alima disebutkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, ada ya'lamu disebutkan sebanyak 215 kali dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait klasifikasi ilmu, secara umum ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika menempati posisi tertinggi, disusul kemudian oleh matematika, dan terakhir ilmu-ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Selain itu, sejumlah ulama juga berupaya melakukan klasifikasi ilmu, seperti Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ilmu fardu ain, dan yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim terkait dengan tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Bahasan yang kedua yaitu terkait perkembangan ilmu pada masa Islam. Periodisasi sejarah dalam peradaban Islam secara garis besar terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu fase klasik, dimulai tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, fase pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan fase modern mulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Namun dalam pembahasan saya pada video kali ini, saya akan membatasi kajian perkembangan ilmu pengetahuan Islam dalam 3 periode, yaitu perkembangan ilmu pada periode awal Islam, pada periode Bani Umayyah dan Abbasiyah, dan periode modern. Periode perkembangan ilmu yang pertama yaitu periode awal Islam. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung ke arah ilmu-ilmu syariah atau ulum nakliyah dibanding ilmu-ilmu logika atau ulum akliyah. Untuk selanjutnya, perkembangan ilmu pada masa dinasti Umayyah.
Pada masa dinasti Umayyah ini hanya ada sedikit kemajuan. Kemajuan ini hanya diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah, yaitu filsafat dan ilmu eksakta, di samping juga ilmu-ilmu agama yang sudah berkembang sebelumnya. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu pada masa ini salah satunya adalah faktor pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka pada membangun kekuatan pemerintahan atau politik yang cenderung otoriter. Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutab serta majelis sastra. Khutab adalah tempat belajar menulis, tempat anak-anak belajar membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Jadi pada masa Bani Umayyah ini belum ada gedung atau tempat formal untuk belajar, tapi sudah belajar di masjid-masjid, khutab-khutab, dan majelis sastra. Capaian penting di bidang ilmu pada masa dinasti Umayyah ini yaitu sudah dimulainya penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Yazid. Ia memerintahkan beberapa sarjana untuk menerjemahkan bahasa Yunani dan Kipti ke dalam bahasa Arab tentang ilmu kimia, kedokteran, dan ilmu falak. Kemudian pada masa dinasti Umayyah juga muncul ilmuwan-ilmuwan terkemuka dalam berbagai cabang ilmu. Misalnya saja ulama ahli fikih, ada Suri'ah bin Haris, dan ada ulama-ulama lainnya, yaitu ada Hasan al-Basri, Ibnu Shihab az-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Selanjutnya, perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah yang paling menonjol dibanding masa Umayyah yaitu adanya perpustakaan dan observatorium Baitul Hikmah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini juga berkembang mazhab-mazhab Islam yang sangat banyak bermunculan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pada periode modern. Nah, pada periode modern ini secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaharu masing-masing. Seperti di Indonesia, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat yang besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Baik, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terpusatkan di dua periode, yaitu pada masa Umayyah dan pada masa Bani Abbasiyah. Dan gerakan terjemah kitab-kitab asing yang dilakukan secara besar-besaran di masa Abbasiyah juga menjadikan citra Islam semakin bersinar dan menguasai panggung akademis. Cukup sekian presentasi dari saya. Upin Ipin main galah, maafin kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.